semuanya, kembali lagi di channel Elsana Fitri. Jadi di video kita sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pengenalan Odoo. Dan di video kita kali ini kita akan membahas fitur-fitur utama apa saja sih yang wajib kalian ketahui di aplikasi Odoo. Nah, jadi di sini saya akan membahas 10 fitur utama yang ada di aplikasi Odoo. Yang pertama itu ada CRM atau Customer Relationship Management, yang dimana ini tuh berfungsi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara terpusat. Lalu fitur ini juga berguna untuk melacak setiap interaksi dengan pelanggan, entah itu melalui telepon, email, atau bahkan pertemuan secara langsung. Dan yang terakhir, fitur ini dapat membantu kalian semua untuk mengidentifikasi peluang penjualan baru. Di fitur yang kedua itu ada Sales. Ya pasti sales ini berfungsi untuk mengelola proses penjualan dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, sales ini berfungsi untuk membuat penawaran dan pesanan penjualan. Dan yang terakhir, sales pasti berguna untuk menghitung harga dan pajak secara otomatis. Nah, di fitur yang ketiga, ini ada accounting, yang dimana fitur ini berfungsi untuk mengelola keuangan perusahaan secara komprehensif. Juga fitur ini dapat membuat faktur, catatan pengeluaran, dan jurnal. Selain itu, fitur ini juga berfungsi untuk menghitung pajak dan menyusun laporan keuangan. Nah, di fitur selanjutnya itu ada inventory, yang dimana fitur ini tuh berfungsi untuk mengelola stok barang secara real time, lalu melacak pergerakan barang masuk dan keluar gudang. Dan yang terakhir, inventory itu berfungsi untuk menghitung nilai persediaan. Nah, lalu ada fitur purchase, yang dimana fitur ini tuh berfungsi untuk mengelola proses pembelian dari pemasok, membuat permintaan pembelian dan pesanan pembelian, lalu melacak penerimaan barang, dan menghitung biaya pembelian. Nah, di fitur selanjutnya ini ada manufaktur. Fitur ini berfungsi untuk mengelola proses produksi, membuat rencana produksi, dan juga melacak penggunaan bahan baku. Dan yang terakhir, fitur ini berfungsi untuk menghitung biaya produksi. Nah, di fitur selanjutnya itu ada project management, yang dimana fitur ini tuh berfungsi untuk mengelola project dari perencanaan hingga penyelesaian, lalu membuat tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan. Nah, selanjutnya itu ada fitur human research atau SDM, yang dimana fitur ini tuh berfungsi untuk mengelola data karyawan, menghitung gaji dan tunjangan, mengelola cuti dan absensi, rekrutmen dan seleksi karyawan, dan yang terakhir, fitur ini tuh berfungsi untuk evaluasi kinerja dari karyawan. Lalu ada fitur website, yang dimana fitur ini berfungsi untuk membuat website perusahaan. Jadi jika kalian ingin membuat website bagi perusahaan kalian sendiri, kalian bisa membuatnya di fitur website. Selain itu, website ini tuh sudah pasti terintegrasi dengan modul e-commerce untuk menjual produk secara online. Dan di website ini kalian dapat membuat desain yang fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di fitur yang terakhir ini ada e-commerce, atau biasanya di fitur ini tuh terdapat penjualan produk secara online melalui website perusahaan. Juga di fitur ini tuh kalian dapat mengelola katalog produk, keranjang belanja, dan proses pembayaran. Dan yang pastinya fitur ini terintegrasi dengan modul inventaris dan penjualan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Dadah!